Kelihatan kah? Tes. Oke. Lam, ini kamu yang record nih, Lam. Soalnya Ucup nggak ada nih. Ya, apa yang record? Hehehe. Oke. Tes dulu. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Ayo, silakan dimulai. Dimulai.
Tes. Joswandi, aman kah suara aman. Aman. Oke. Ada di mana posisi? Di home. Oke, silakan dimulai saja. Oke, silakan dimulai saja presentasinya. Oke, silakan. Lam, gimana Lam? Mulai kah? Atau tunggu yang lain? Langsung mulai aja. Langsung aja, Jan. Langsung aja kah? Oke. Iya, langsung mulai. Hehehe. Bentar ya. Lam, udah kamu record kah? Udah. Oke. Baik, teman-temanku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Rabbi syurhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku sekalian yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini, yang saya hormati tentunya kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, yaitu Miss Anggi, ada namanya, dan teman-temanku yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang mana beranggotakan saya sendiri Muhammad Fauzan Hirizon sebagai moderator yang akan membimbing acara proses diskusi kita pada pagi hari ini. Dan presentasi yang pertama pada saudari Nila Fadila, kemudian anggota saya lagi Fadli Yusuf Ramadan dan Yosfo Andi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil review jurnal berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nah, yang mana nantinya yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Nila Fadila mengenai review jurnal bahasa Indonesia. Kepada saudari Nila Fadila, dengan rasa hormat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan kamera karena di tempat saya jaringannya lagi kurang stabil. Jadi saya akan menyampaikan hasil review jurnal bahasa Indonesia komparatif yang berjudul Pengaruh Keteladanan Pendidik Terhadap Perilaku Sosial Santri Putra Usia 13-18 tahun Pondok Pesantren Al-Sigor Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, yang ditulis oleh Eva Khofifa, Suklani, dan Suteja. Yang pertama adalah pendahuluan atau permasalahan. Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019 di Pondok Pesantren Al-Sigor, di mana guru sudah menunjukkan teladan yang baik seperti menyambung silaturahmi, berperilaku sopan dan disiplin, tetapi santri tidak mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh pendidik. Santri justru berperilaku kurang sopan terhadap guru, bicara kasar terhadap teman, tidak peka terhadap lingkungan, dan tidak disiplin, terutama pada santri putra usia 13-18 tahun. Sebab itulah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada santri putra usia 13-18 tahun Pondok Pesantren Al-Sigor. Lalu masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana keteladanan pendidik
bagaimana perilaku sosial santri putra, dan bagaimana pengaruh keteladanan pendidik terhadap perilaku sosial santri putra. Untuk skor, kejelasan, dan urgensi masalah, kami beri skor 9, karena artikel ini sangat detail memaparkan alasan mengapa diperlukan penelitian atau observasi mengenai keteladanan yang dilakukan pendidik. Karena keteladanan seorang pendidik merupakan faktor penting untuk membentuk perilaku sosial santri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artikel ini sangat baik menjelaskan bagaimana pentingnya keteladanan pendidik dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Selanjutnya adalah kajian teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan 2 jenis data. Pertama data teoritik dan yang kedua data empirik. Yang diperoleh melalui penelitian terjun langsung ke objek penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh santri putra usia 13-18 tahun, Pondok Pesantren Al-Sigor Gedongan yang berjumlah 180 santri. Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah teknik random sampling atau acak sampling. Sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Pada penelitian ini, penulis mengambil sampel santri putra usia 13-18 tahun yang berjumlah 40 santri. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian korelasional menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran pada kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengidentifikasi hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. Skor untuk relevansi, kemutakhiran, kejelasan sumber yang dikutip, kami beri skor 9, karena literatur maupun hasil penelitian yang dikaji sebagai landasan teori sangat relevan dengan topik yang dibahas pada artikel ini, sehingga pembaca dapat memahami mengapa pada penelitian ini dipilih variabel dependen dan independen tertentu. Kemudian kajian penelitian secara meta-analisis juga mutakhir dan jelas, sehingga rasionalitas penyusunan desain atau metodologi penelitian terungkap dengan baik. Yang ketiga, tentang fokus penelitian, kami beri skor 8, karena penelitian ini fokus hanya pada presentasi keteladanan pendidik terhadap perilaku santri, yang dimana hasilnya hanya 17% dan sisanya karena faktor lain. Penelitian ini tidak mengkaji lebih dalam mengenai faktor lain yang menyebab buruknya perilaku santri, sehingga tidak menemukan solusi yang optimal dan hasil penelitiannya. Outcome dari penelitian juga tidak menjadi fokus dari evaluasi ini tentang bagaimana dampak terhadap santri juga tidak dijabarkan secara jelas. Lalu subjek penelitian kami beri skor 8, karena penelitian ini menggunakan teknik sampling di mana peneliti mengambil data dari pendidik dan santri yang ada di Ponpes Al-Sigor itu sendiri dengan cara wawancara dan survei sehingga menghasilkan pengaruh keteladanan guru terhadap perilaku santri adalah 17% dan 83% adalah disebabkan faktor lain. Nah, selanjutnya, karakteristik instrumen. Kami beri skor 9 karena instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keteladanan pendidik, perilaku santri menggunakan teknik observasi, di mana penulis melakukan penelitian atau pengamatan langsung di pondok pesantren. Lalu wawancara, di mana penulis memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber atau responden, dan juga menggunakan teknik angket, yaitu dengan menggunakan pertanyaan tertulis kepada responden agar memperoleh jawaban secara objektif dari keadaan sebenarnya. Selanjutnya, ketepatan teknik analisis data, kami beri skor 9, karena teknik analisis yang digunakan tepat dalam menjawab masing-masing pertanyaan penelitian. Selanjutnya, hasil evaluasi.
Untuk kejelasan dan keruntutan laporan, kami beri skor 8 karena hasil evaluasi disajikan secara runtut, mulai hasil analisis deskriptif mengenai kondisi awal sebelum program intervensi diberikan, sejumlah bukti empirik disajikan untuk meyakinkan bahwa kondisi awal belum terlihat apakah ada pengaruh keteladanan pendidik terhadap perilaku dan karakter santri. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan sedikit dalam berumah tangga. Yang dimaklumi. Baik, saya lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi sampai hasil analisis juga disajikan untuk pertanyaan penelitian. Hal ini memudahkan kita menarik kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, kekayaan pembahasan. Kami beri skor 8 karena pembahasan hasil evaluasi pada artikel ini berurutan mulai dari hasil analisis keseluruhan santri dan pendidik. Sehingga pembahasan hasil selanjutnya menjadi menarik karena dijelaskan dan dibuktikan langsung dengan hasil presentasinya. Dibahas dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik analisis korelasi, yaitu produk momen. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, penulis memasukkan variabel X, yaitu keteladanan pendidik, dan variabel Y, perilaku sosial, ke dalam tabel perhitungan, yang berarti data yang dihasilkan terbukti dan menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Untuk ketepatan kesimpulan, kami beri skor 9, karena kesimpulan yang diambil pada studi ini tepat menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai dengan hasil analisis data atau hasil evaluasi, bahwa keteladanan seorang pendidik sangat mempengaruhi perilaku peserta didiknya. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh keteladanan pendidik dan pengaruhnya terhadap perilaku sosial santri putra usia 13-18 tahun di Pondok Pesantren Al-Sigor Gedongan Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon adalah sebesar 17%, sedangkan sisanya 83% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk ketepatan rekomendasi atau saran yang diberikan, kami beri skor 5, karena di dalam jurnal tersebut penulis tidak menyertakan saran yang ia berikan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada saudari Nila Fadila yang sudah memaparkan hasil review jurnal tentang pengaruh keteladanan tadi ya, review jurnal bahasa Indonesia. Selanjutnya review jurnal bahasa Inggris akan dipaparkan, akan dijelaskan, dikupas lebih dalam oleh saudara Joswandi. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaraku? Kedengaran, Jos. Kedengaran, aman. Oke. Enggak. Baik, saya akan menyampaikan hasil review kelompok kami, yaitu review jurnal bahasa Inggris dengan judul
dengan judulnya The Effect of Organization Structure, Personality and Work Motivation on Teacher Organization, Commitment on International Islamic Education Council Foundation in Jakarta and Bekasi. Ya. Baik, langsung saja kita ke kejelasan dan urgensi masalahnya. Di sini kami memberikan skor 9 dari skala 10 dengan alasan pemberian skor ini, artikel ini sangat detail memaparkan alasan mengapa diperlukan komitmen seseorang pada guru. Pada guru itu sangat penting, karena guru yang memiliki komitmen organisasi akan terus berupaya untuk kemajuan organisasinya. Hal menarik yang dipaparkan dalam bagian pendahuluan di atas tuh, dan perlu adanya motivasi kerja. Yang mana motivasi kerja, kekuatan psikologis dalam diri seseorang yang gunanya untuk menentukan arah pekerjaannya. Di samping itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian Quinn dan Hilton tahun 2002 dan Kosman tahun 2015 yang membuktikan bahwa motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap komitmen kerja. Artikel ini sangat bagus karena menunjukkan pengaruh struktur dalam organisasi, kepribadian dan pekerjaan seorang guru dengan motivasi untuk selalu komitmen dalam organisasi guru terhadap pendidikan Islam internasional. Lanjut yang kedua, yaitu kajian teori yang digunakan. Terdapat beberapa faktor dari artikel yang menjelaskan kajian teori yang melandasi artikel diantaranya struktur organisasi, kepribadian, dan motivasi kerja. Struktur organisasi terkait dengan persepsi guru tentang menyelaraskan dan menghubungkan bagian-bagian organisasi, sehingga guru dapat mencapai kinerja maksimum dan mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melaksanakan strategi dan tujuan melalui peran sumber daya manusia profesional dan mengevaluasi dan menerapkan struktur organisasi yang mencakup indikator. Kepribadian. Selanjutnya, kepribadian adalah penilaian guru terhadap kualitas fisik, mental, moral, dan sosialnya secara dinamis dan terintegrasi yang diwujudkan dalam cara berpikir, perasaan, dan acting yang unik dan stabil yang menjadi ciri respon seseorang terhadap situasi hidup, yang terlihat dalam kesadaran, ekstraversi, kesusiaan, stabilitas emosional, atau keterbukaan terhadap pengalaman. Yang ketiga ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kekuatan psikologis pada seseorang yang menentukan arah perilakunya dan tingkat usaha dan ketekunan dalam menghadapi hambatan dalam organisasi yang bermanifestasi dalam sifat pekerjaan, tanggung jawab untuk tugas, umpan balik dan pengakuan peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran pribadi, dan prestasi perasaan yang dihasilkan dan menyelesaikan tugas. Jika guru memiliki dimensi ini, maka dapat mendukung peningkatan komitmen organisasi. Lanjut, untuk relevansi, kemutakhiran, kejelasan sumber yang dikutip. Di sini kami memberi nilai 9 dari skala 10 karena literatur maupun hasil penelitian yang dikaji sebagai landasan teori sangat relevan dan topik yang dibahas pada artikel ini, sehingga pembaca dapat memahami mengapa ada penelitian ini dipilih variabel depender dan independen tertentu. Kemudian, kajian penelitian secara meta-analis juga mutakhir dan jelas, sehingga rasionalitas penyusunan desain metodologi penelitian terungkap dengan baik.
Lebih jauh lagi, skor 10 ini layak diberikan Lanjut Jos, lanjut. baik. Selanjutnya itu metodologi. Pada fokus penelitian, kami memberikan skor 7 dari skala 10. Penelitian ini fokus hanya menganalisis pengaruh struktur organisasi, kepribadian, dan motivasi kerja pada komitmen organisasi guru terhadap Yayasan Dewan Pendidikan Islam Internasional di Jakarta dan Bekasi. Penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Kami memberi skor 6 dari skala 10. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 guru yang menentukan acak sederhana. Data penelitian diperoleh dari kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis jalur yang didukung oleh analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi, kepribadian, dan motivasi kerja memiliki efek langsung pada komitmen organisasi. Kepribadian dan motivasi kerja. Mohon maaf, saya ulang. Struktur organisasi dan kepribadian memiliki efek tidak langsung pada komitmen organisasi yang dimediasi oleh motivasi kerja. Oleh karena itu, meningkatkan struktur organisasi, kepribadian, dan motivasi kerja dapat meningkatkan komitmen organisasi. Kebaruan penelitian ini berupa model penelitian pengaruh struktur organisasi dan kepribadian terhadap penelitian. Selanjutnya yaitu karakteristik instrumen. Kami memberi skor 9 dari skala 10. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengukur fakta objektif dengan berfokus pada variabel penelitian. Oleh karena itu, keadaan atau konsisten adalah kunci untuk penelitian kuantitatif. Selain harus bebas nilai atau objektif dan bebas dari konteks situasional. Sedangkan metode yang digunakan adalah survei, yaitu penelitian yang berupaya mempelajari populasi besar dan kecil dengan memilih dan meninjau sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan kejadian, distribusi, dan keterkaitan relatif variabel. Populasi penelitian adalah semua guru di Yayasan International Islamic Education Council Jakarta dan Bekasi dengan total 107 guru, 48 guru di Jakarta dan 59 guru di Cikarang, Bekasi. Untuk populasi 107 menurut rumus Slow dengan margin error 5%. Diperlukan sampel penelitian dengan perhitungan berikut. N sama dengan 1. Gimana ya? N sama dengan 1 ditambah NE Ya. 2 itu. N sama dengan 1 ditambah NE 2, di mana N adalah jumlah sampel, N adalah total populasi, dan E adalah margin kesalahan. Kami mendapatkan 107. N sama dengan 107 dibagi 1 ditambah 107,005 pangkat 2 kayak ini. Kali Jos. 107 dibagi 1 ditambah 107 kali 0,05 kuadrat sama dengan 84,42. Udah, lanjut. Ya. Selanjutnya yaitu
Ketepatan teknik analisis data. Kami memberi skor 9 dari 10. Teknik analisis yang digunakan tepat dalam menjawab masing-masing pertanyaan penelitian. Ringkasan hasil perhitungan koefisien, jalur, dan tes untuk menguji hipotesis efek langsung struktur organisasi pada komitmen organisasi adalah seperti pada tabel 3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur efek langsung dari struktur organisasi pada komitmen organisasi sama dengan 0,17. Koefisien jalur yang tunggu. Saya ulangi, organisasi sama dengan 0,17. Koefisien jalur yang diperoleh adalah positif sehingga efeknya berbanding lurus. Artinya, struktur organisasi yang baik akan meningkatkan komitmen organisasi. Hitungan T yang dihitung sama dengan 2,37, sedangkan nilai tabel T untuk DK sama dengan 84 pada alfa sama dengan 0,05. ya, pada alfa sama dengan 0,05 adalah 1,663. T menghitung sehingga HO ditolak dan HI diterima. Ini berarti bahwa struktur organisasi memiliki efek langsung yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Lanjut Jos, ke bawah sini langsung. Itu sudah jelas yang di atas tadi. Itu cuma pengulangan. Ya, lanjut. Evaluasi. Baik, selanjutnya hasil evaluasi. Yang pertama, kejelasan dan keruntutan laporan. Kami beri skor 8 dari 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor organisasi memiliki efek langsung yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Selain itu, efek langsung dari motivasi kerja pada komitmen organisasi sangat signifikan terhadap komitmen kerja. Efek langsung dari struktur organisasi dengan motivasi kerja juga memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap komitmen kerja. Selanjutnya yaitu kekayaan pembahasan. Skor 8 dari 10. Pembahasan hasil evaluasi pada artikel ini yaitu efek dari 3 model yang digunakan, yang mana model ini memiliki kekuatan berbeda dan menjadi penelitian terbaru, terutama model pengaruh struktur organisasi, kepribadian dan komitmen organisasi ditambah dengan mediasi motivasi kerja yang secara teoritis dapat memperkaya peneliti di bidang ini. Lanjut, yang kelima itu kesimpulan dan rekomendasi saran. Yang pertama, ketepatan kesimpulan. Berdasarkan data, analisis, dan diskusi yang dijelaskan, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah temuan-temuan, dan ketiga model ini dapat meningkatkan komitmen organisasi dan dapat dijadikan bahan referensi. Akan tetapi, di sisi lain, dari 3 temuan ini hanya satu model yang tidak langsung signifikan, yaitu model kepribadian. Sip, mantap. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada saudara Joswandi yang telah memaparkan hasil review jurnal bahasa Inggris ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya persilakan kita lanjutkan untuk kelompok 8 ya, kelompok terakhir yang akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil review jurnal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kepada moderator kelompok 8 saya persilakan sambil saya share screen ya.
Kamu ketul jadi moderator tul. Kamu kah moderator? Ya, Bentar. belum masuk nah teman-teman. Cantiknya nama Tul. Iya dong. Terima kasih ya. Kelihatan kah? Kelihatan. Kelihatan kah? Kok ini jangan kelihatan. 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 Ya, kelihatan. Ya, boleh sudah tul. Udah ada temanmu yang presentasi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bising. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andi Sarmiyah, Fatimatul Zahra Nur Rafifah, Muhammad Adib Zulfana Taufan, dan Nabila Kotrunada. Selanjutnya dibacakan oleh pemateri pertama, Saudari Nabila Kotrunada. Ya baik, moderator. Jadi saya salah. Terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan review jurnal bahasa Indonesia dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Praktik Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. 4. Yang pertama, pendahuluan atau permasalahan. Proses pembelajaran tidak akan terlepas dari motivasi belajar. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pembelajaran dan motivasi merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Ginting juga menyatakan bahwa dalam pembelajaran itu motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi pembelajaran yang sedang diikutinya. Tanpa motivasi, siswa tidak akan tertarik dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, dengan adanya motivasi yang tinggi, siswa akan tertarik dan terlibat aktif, bahkan berinisiatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, skor untuk kejelasan dan urgensi masalah. Di sini kami beri nilai 9 dari skala 10. Karena artikel ini sangat baik dan detail memaparkan tentang penerapan metode pembelajaran praktik, motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran praktik, hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran praktik. Yang kedua, kajian literatur metode pembelajaran praktek. Metode pembelajaran praktik adalah suatu metode dengan memberikan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda, seperti diperagakan dengan harapan anak didik menjadi jelas dan mudah sekaligus dapat mempraktikkan materi yang dimaksud dan suatu saat di masyarakat. Metode ini memberikan jalan kepada para peserta didik untuk menerapkan, menguji, dan menyesuaikan teori dengan kondisi sesungguhnya melalui praktik atau kerja. Langkah-langkah penggunaan metode praktiknya itu, yang pertama tahap persiapan.
ada 3. Yang pertama, menetapkan tujuan demonstrasi, menetapkan langkah-langkah demonstrasi, siapkan alat atau benda yang dibutuhkan untuk demonstrasi. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan, ada 3. Yang pertama, mendemonstrasikan sesuatu sesuai dengan tujuan yang disertai dengan penjelasan lisan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan tanya jawab. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba dan mempraktekkan. Kemudian tahap yang ketiga, tindak lanjut dan evaluasi. Ini ada 2. Yang pertama, menugaskan kepada siswa untuk mencoba dan mempraktikkan apa yang telah diperagakan. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap tugas yang telah diberikan dalam bentuk karya atau perbuatan. Selanjutnya, skor untuk relevansi kemutahiran kejelasan sumber yang dikutip. Di sini kami beri skor 8 karena literatur maupun hasil penelitian yang dikaji sebagai landasan teori sangat relevan dengan topik yang dibahas pada artikel ini, sehingga pembaca dapat memahami mengapa pada penelitian ini dipilih variabel dependen dan independen tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu fokus penelitian. Kami beri skor 8 karena berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran praktik terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi tentang sholat. Maka metode penelitian yang dipilih adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen. Selanjutnya subjek. Penelitian ini dilaksanakan di SD Kubang Sari 1. Kubang Sari 1, Jalan Raya Anyer, kilometer 7,5. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kubang Sari 1 tahun pelajaran 2015 sampai 2016 yang berjumlah 89 siswa, terdiri dari siswa laki-laki 37 dan siswa perempuan 22. 24 sampel pada penelitian ini adalah populasi, yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Kubang Sari 1 sekaligus populasi. Selanjutnya karakteristik instrumen, kami beri skor 8 karena instrumen penerapan metode praktek menggunakan pedoman observasi meliputi memperhatikan dan mencermati tujuan pembelajaran, menyimak penjelasan aturan dan tahapan kegiatan, menyimak motivasi yang disampaikan, bertanya tentang tujuan yang harus dicapai. Kedua kegiatan ini terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, atau menyimak penyampaian deskripsi materi praktik, memperhatikan dan membantu menyiapkan berbagai alat dan media. Bertanya hal-hal yang dianggap belum jelas, memperhatikan simulasi gerakan praktik yang dicontohkan, melakukan praktik sesuai petunjuk tahapan pelaksanaan praktik, melakukan praktik dan mendengarkan serta memperhatikan mengerjakan tugas praktik. Ketiga penutup terdiri di atas memperhatikan evaluasi, balikan atau refleksi dari guru. Selanjutnya ketepatan teknik analisis data, kami beri skor 8 karena teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif meliputi mean, median, modus, dan distribusi frekuensi. Analisis inferensial dilakukan dengan uji hipotesis, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji tes untuk membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan. Selanjutnya hasil evaluasinya
Yang pertama, kejelasan dan keruntutan laporan kami beri skor 8 karena penerapan metode pembelajaran praktik dalam proses pembelajaran PAI materi sholat pada observasi aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk aktivitas guru dengan kategori sangat baik dan aktivitas siswa dengan kategori sangat baik. Motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Kubang Sari 1 sebelum diterapkan metode pembelajaran praktik dengan kategori sangat tinggi. Motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Kubang Sari setelah diterapkan metode pembelajaran praktik dengan kategori sangat tinggi namun mengalami peningkatan atau skor selisih positif. Hasil belajar PAI siswa kelas 4 SDN Kubang Sari 1, aspek keterampilan atau psikomotor sebelum diterapkan metode pembelajaran praktik dengan kategori tinggi. Hasil belajar PAI siswa kelas 4 SDN Kubang Sari 1, aspek keterampilan atau psikomotor setelah diterapkan metode pembelajaran praktik dengan kategori sangat tinggi. Yang kedua, kekayaan pembahasan kami beri skor 8. Karena pembahasan hasil evaluasi pada artikel ini bertuntutan mulai dari hasil analisis keseluruhan siswa di kelompok treatment dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian hasil analisis untuk masing-masing kelompok etnis dan kelompok siswa berdasarkan jumlah buku yang dimiliki dan nilai pretest. Selanjutnya yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Yang pertama itu ketepatan kesimpulannya kami beri skor 9 karena kesimpulan yang diambil pada studi ini tepat menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai dengan hasil analisis data atau hasil evaluasi. Yang kedua, ketepatan rekomendasi atau saran yang diberikan kami beri skor 9. Karena ketepatan rekomendasi atau saran sebenarnya sudah pas karena pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran praktik akan semakin memperjelas dan memudahkan siswa untuk mempraktikkan materi yang dipelajari. Metode pembelajaran praktik juga akan mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih keterampilan intelektual di samping keterampilan atau psikomotor. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adib. Kepada Saudara Adib, dipersilakan. Ya baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya ialah review artikel bahasa Inggris dengan judul Overcoming Self-Confidence of Islamic Religious Education Students, The Influence of Personal Learning Model. Nama jurnalnya Education and Learning, tahun 2020, volume 14 nomor 4, penulis Hamzah Desi Sukinti Syahraini Tambak, Wisudatul Umi Tanjung. Kemudian ke pendahuluan atau permasalahan. Percaya diri merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh siswa khususnya dalam dunia pendidikan. Percaya diri adalah sebagai penyesuaian atau disebut penguasa, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat rencana, mengatur setiap respon, mampu mengatasi semua konflik dan memecahkan masalah. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri lebih sering mendapatkan kesuksesan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kepercayaan diri rendah. Meskipun telah ditemukan beberapa penelitian tentang kepercayaan diri, namun masalah rendahnya rasa percaya diri seseorang masih ditemukan dalam dunia pendidikan. Hal ini juga terjadi di seluruh SMP terpadu di Pekanbaru Riau, Indonesia, di mana dalam proses pembelajaran siswa masih memiliki rasa percaya diri yang rendah. Hal ini terlihat ketika guru menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas, namun masih ada beberapa siswa yang tidak mau maju ke depan. Alasannya karena malu atau alasan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model personal learning terhadap kepercayaan diri siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP terpadu Pekanbaru Riau. Kemudian skor untuk kejelasan dan urgensi masalah 9 dari skala 10. Alasan pemberian skor, artikel ini sangat
detail memaparkan alasan mengapa diperlukan program pembelajaran personal terhadap siswa sebagai upaya meningkatkan kepercayaan siswa dalam proses belajarnya. Artikel ini sangat baik menjelaskan permasalahan mengenai kepercayaan diri siswa yang masih rendah dan juga menjelaskan pengertian model pembelajaran personal. Kemudian kajian teori yang digunakan, terdapat beberapa bagian dari artikel yang menjelaskan kajian teori yang melandasi artikel. Ada kajian literatur mengenai permasalahan kepercayaan diri siswa dalam belajar. Siswa sering masih mengalami kesulitan ketika memberikan argumentasi atau idenya selama proses pembelajaran berlangsung. Padahal guru selalu memotivasi siswa untuk aktif dalam memberikan argumentasi atau idenya dalam proses pembelajaran. Selain itu, beberapa siswa juga sering terlihat lebih menyendiri dan sering tidak mau bersosialisasi dengan teman lainnya. Kajian literatur menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif antara model pembelajaran personal dan usaha guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa model pembelajaran personal dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa. Kemudian skor untuk relevansi kemutakhiran kejelasan sumber yang dikutip 9 dari 10. Literatur maupun hasil penelitian yang dikaji sebagai landasan teori sangat relevan dengan topik yang dibahas pada artikel ini. Kemudian kajian penelitian secara meta-analisis juga mutakhir dan jelas, sehingga rasionalitas penyusunan desain atau metodologi penelitian terungkap dengan baik. Dari pengambilan sumber yang dikutip, atas sedikit. Dari pengambilan sumber yang dikutip pada artikel ini sangat banyak. Pada bagian pembahasan hasil studi diperoleh hasil yang baik bahwa model pembelajaran personal memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat dan membuat kompetensi terlihat dalam pendidikan dan kehidupan profesional. Kemudian metodologi fokus penelitian skor 8 dari 10. Penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif dengan pendekatan ex post facto untuk menggali pengembangan rasa percaya diri dengan penguatan personal learning guru agama Islam. Penelitian ex post facto tidak memerlukan komitmen siswa SMP, tetapi melihat variabel yang diteliti seperti yang dipahami dan dimiliki siswa SMP dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian subjek penelitian skor 9 dari 10. Penelitian ini melibatkan 688 atau 290 laki-laki dan 398 perempuan. Siswa yang tersebar di seluruh SMP terpadu di Pekanbaru atau 17 sekolah Riau, Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%. Proporsi random sampling digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan sebagai responden penelitian. Angket digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan model pembelajaran pribadi dan kepercayaan diri siswa. Kemudian karakteristik instrumen skor 8 dari 10. Instrumen angket disusun berdasarkan teori model pembelajaran personal dan kepercayaan diri siswa. Instrumen model pembelajaran personal disusun berdasarkan 7 dimensi dan kepercayaan diri siswa disusun berdasarkan 5 dimensi. Instrumen angket yang berjumlah 168 pertanyaan diuji cobakan dan menghasilkan nilai 85 untuk dalam relativitas. Kuesioner yang berisi instrumen menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi siswa tentang masalah yang sedang dipelajari. Data dianalisis dengan menggunakan inferensial untuk menguji hipotesis yang telah dibangun dengan regresi dengan menggunakan SPSS versi 25. Kemudian ketepatan teknik analisis data skor 9 dari 10. Teknik analisis yang digunakan tepat dalam menjawab pengaruh pembelajaran personal terhadap siswa. Pada artikelnya di tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran personal guru agama Islam terhadap mengatasi rasa percaya diri pendidikan agama Islam siswa dalam belajar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F 1,41 dan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05 atau kurang 0,05. Tabel 2 secara jelas menggambarkan pengaruh model pembelajaran personal guru agama Islam tentang mengatasi rasa percaya diri siswa pendidikan agama Islam
dalam belajar dari 0,473 atau 47,3%. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa jika model personal learning ditingkatkan, maka akan memberikan peningkatan kepercayaan diri siswa sebesar 0,8687 atau 68,7%. Begitu juga sebaliknya, jika model pembelajaran personal menurun penggunaannya oleh guru, maka akan menurunkan rasa percaya diri siswa sebesar 68,7%. Kemudian hasil evaluasi, kejelasan, dan keruntutan laporan, skor 8 dari 10. Hasil evaluasi disajikan secara runtut mulai hasil analisis deskriptif mengenai kondisi sebelum program model pembelajaran personal diterapkan. Sejumlah bukti empirik disajikan untuk meyakinkan bahwa kondisi awal sebelum diterapkan model pembelajaran personal dan sesudah diterapkan model pembelajaran personal. Identifikasi awal juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepercayaan diri siswa sesudah diterapkan model pembelajaran personal. Dari penelitian ini menemukan bahwa model pembelajaran personal dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa. Kemudian kekayaan pembahasan, skor 9 dari 10. Pembahasan pada artikel ini berurutan mulai dari hasil analisis data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan diri dipengaruhi oleh 0,473% oleh model personal learning, sedangkan sisanya 52,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam penelitian lain juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri selain dari model pembelajaran pribadi. Konsep diri mampu memberikan kontribusi sebesar 42,7% dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa Thailand di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Selebihnya 57,3% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Langsung ke bawah. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Tepatan kesimpulan, skor 9 dari 10. Kesimpulan yang diambil pada penelitian ini tepat sesuai dengan hasil analisis data dan hasil evaluasi data. Model pembelajaran personal secara signifikan dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Model pembelajaran personal yang digunakan guru cukup kuat dalam mengatasi rasa percaya diri siswa dalam mempelajari pendidikan agama Islam di dunia pendidikan. Bisa ditebak jika model personal learning diterapkan secara maksimal oleh guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran, maka diprediksi kuat untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Kemudian ketepatan rekomendasi atau saran yang diberikan, skor 8 dari 10. Mengingat masih banyak siswa yang memiliki kepercayaan diri siswa dalam belajar, maka disarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengadakan pelatihan bagi guru tentang penggunaan model pembelajaran personal sehingga dapat melahirkan siswa yang percaya diri. Selain itu, pembukaan ruang diskusi sangat intens bagi peneliti lain dalam mengembangkan rasa percaya diri siswa terhadap pendidikan agama Islam di sekolah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, kami buka. Ya, kepada teman-teman juga yang mungkin ingin bertanya kepada kelompok 7 terkait review jurnal bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kami persilakan. Terkait review jurnalnya bisa dilihat di grup ya, sudah saya share. Itu ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mungkin saudara adik mau bertanya ke kelompok kami, saya persilakan, tidak apa-apa.
Saya mau bertanya. Maaf, suaranya agak Tentang kepada kelompok agak kah? Jaringan. Siapa? Siapa sih? Saya mau Kenapa? bertanya tadi, ya. Kelompok berapa? Saya mau bertanya. Ke kelompok berapa? Kelompok 5 saya. Nah, maksudnya Ada itu kelompok pertanyaan. 7, ya kelompok Ya 7. 7. Oh ya. Nah, silakan. 7. Nah, ini kan di situ di jurnal bahasa Indonesia itu kan bagaimana pendapat dari yang disaran-saran tadi. Ada kan sasarannya skornya kalau tidak salah 5 itu bagaimana cara agar skornya itu berubah. Nah, untuk pendapat dari kelompok 7 ini bagaimana? Selanjutnya ya. Di sini kah? Halo? Iya betul. Iya, pendapat teman-teman ini dari kelompok 7 supaya skornya tingkatkan itu ditambah kayak apa lagi sekarang. Iya, apa-apa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya juga mau nanya bahasa Inggris. Yang dapat 0,05 di karakteristik instrumen itu kayak mana dapatnya? Ke kelompok berapa? 7 kah? Rumus. Masih ke kelompok kami? Kelompok 7 ya, kelompok 7. Nah, ke kelompok 8. 7. Oke. Ya. Bentar. Enggak, jangan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bentar ya. Semangat teman-teman. Iya. Senang. Aku yakin bisa. Ya, bentar ya. Oke. Bahasa Inggris. Yang mana? 0,05. Itu kan ada di rumus Solovin di karakteristik instrumen. Yang ini kah? Di alfanya. Alfa ya? Oh, salah berarti. Boleh jelaskan aja kah cara hitungnya gitu? Salah. Saya jawab langsung ya. Kalau yang ini, mohon maaf nih ya. Ini kan memang sudah terpaparkan di penjelasan jurnal yang kami bahas di sekarang. Nah, terus kami di sini kan untuk mereview gitu kan, mengupas lebih tuntas gitu kan tentang hasil review kami jurnal bahasa Inggris. Nah, kamu tadi bertanya dari mana dapatnya ini kan gitu. Ya, kalau yang 0,05 ini kan sesuai setelah yang telah kita pelajari kemarin di mata kuliah statistik itu kan ini memang sudah rumus gitu kan. Alpha 0,05 ini memang sudah termasuk rumus. Jadi mau dimanapun itu sudah termasuk gitu. Sama yang kayak ini juga, yang 0,01 ini. Seperti yang kita bahas di mata kuliah statistik pendidikan kemarin. Nah, ini sudah termasuk rumus. Jadi mau gimana pun rumusnya, pasti untuk mencari table yang tabel-tabel gitu, misalnya row table ataupun p table itu kan perbandingannya sama yang ini. Nah, ini sudah termasuk gitu, sudah termasuk masuk rumus gitu. Paham nggak? Ya, oke. Mungkin dari saudari Nila ataupun Jos mau menjawab pertanyaan tadi, kenapa diberi skor 5 di bagian saran? Apakah ada kemungkinan bisa menaikkan gitu? Baik. Saya jawab ya. Ya, silakan. Kenapa diberi skor 5? Karena di situ penulis tidak mengasihkan saran buat pengajar. Jadi penulis hanya memberikan data untuk membenarkan penelitiannya bahwa perilaku guru itu mempengaruhi akhlak anak didik, tapi tidak memberi saran. Mungkin kalau penulis memberi saran, mungkin nilainya bisa naik 6 ataupun 7. Ataupun 8, 9 juga bisa. Iya. Karena cuma satu saja, karena di situ penulis kekurangannya tidak memberikan saran. Sampai sini paham? Saudari Esi ya, gimana? Ya, saya paham. Ya. Jadi Ya. Kelompok 7 tuh kayak mana sih? Sarannya gitu. Kenapa? Sarannya tuh kayak mana?
Untuk Ya, pembuatan kalimat. seperti kita memuat saran di beberapa makalah gitu. Artinya saran dari penulis ini gimana itu terkait jurnal yang dibahas ini. Misalkan tuh sarannya ini kan tentang yang bahasa Indonesia nih ya, tentang pengaruh keteladanan gitu kan. Nah, jadi bentar ya, mana tadi? Nah, ini kan judulnya pengaruh keteladanan pendidik terhadap perilaku sosial. Nah, santri putra usia 13 bla bla sampai seterusnya. Nah, jadi sarannya itu ya berhubungan dengan itu, berhubungan dengan pengaruh keteladanan. Artinya di dalam pembahasan review jurnal yang kami bahas ini, nah, jadi di situ kan di jurnal yang kami bahas itu tidak ada terpaparkan apa tadi? Saran. Nah, jadi ya alangkah baiknya kalau mau ibaratnya tuh mau menaikkan skornya mungkin menjadi 8 atau 9 itu ya harus dipaparkan saran gitu. Sarannya ya sama seperti kita membuat makalah gitu. Ya, kurang lebih gitulah 11-12 lah begitu. Hah? Gimana? Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima Teman-teman yang lain mungkin ada ingin bertanya lagi ke kelompok 8 mungkin atau ke kelompok kami 7. Oke, silakan. Saya izin bertanya. Silakan ke kelompok Dari kelompok berapa ya? 8. ya. Bertanya kelompok 8. Oke, silakan. Apa ya? Bukan. Dan. Oh, saya dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 8. Ya, silakan. Kelompok 8 didengarkan, Adib. Jadi pertanyaannya yaitu dari hasil review kalian, apa saja jenis perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian pada jurnal berbahasa Inggris tersebut? Terima kasih. Ayo Adib. Apa Adib? Jawab Adib. Ya baik, saya akan menjawab. Mungkin menurut pengamatan saya dari teknik yang digunakan itu menggunakan teknik korelasi, yaitu mencari keterkaitan atau hubungan pengaruh model pembelajaran learning dengan kepercayaan diri siswa. Mungkin ada tambahan dari Matul ataupun Nabila. Gimana Jam? Apakah bisa dipahami pemaparan jawaban dari saudara Adib? Iya, terima kasih. Jadi jenisnya itu pakai teknik korelasi ya? Iya, Oke, ya. terima kasih. Rumusnya apa, Dip? Rumusnya banyak kemarin. Lupa. Ayo mungkin teman-teman yang ingin bertanya lagi, sudah ada 2 penanya. Ingin bertanya ke kelompok 7 ataupun 8, kami persilakan. Sekarang sudah menunjukkan jam 11.26. Teman-teman sekalian ingin bertanya silakan. Kami tunggu selama 5 menit ya, kurang lebih 3-5 menit lah. Kalau misalkan ada pertanyaan akan kami tutup semua.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa cukup ya, karena tidak ada juga pertanyaan lagi. Terima kasih juga kepada para penanya yang sudah bertanya pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 dan kelompok 8 izin pamit undur diri. Sekian, mungkin ada kesalahan dan kekhilafan dalam berkata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmunya.